kuasa, sertai tiap langkahku. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali kita bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat semuanya. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Buat Bapak Ibu sekalian, persiapkan hati pikiran kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak. Ya Bapa Surgawi, dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bernyanyi
Satu soalku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kemanakah
Bapa Surgawi, dalam puji-pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan kami. Urapi setiap telinga kami, hati kami. Kami mau menjadi seorang murid. Kami mau mendengar Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup setiap kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai, urapi beliau Tuhan, sehingga apa yang keluar, apa yang beliau sampaikan itu berasal dari Tuhan, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kuasai kami, kuasai pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara semua? Saya berharap bahwa hari ini kita semua ada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya ingin memberitakan kepada saudara-saudara semua tentang satu hukum yang Allah ingin saudara-saudara semua atau kita semua melakukannya, yaitu hukum tabur tuai. Kita akan baca satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikianlah bunyinya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam ayat ini, Tuhan sedang menyatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, dan sampai kelak Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya, maka hukum tabur tuai ini masih tetap berlaku. Hukum ini berlaku secara fisik bagi para petani dan berlaku juga bagi mereka yang mengerti tentang tabur tuai ini. Selain secara materi, hukum ini juga berlaku untuk jiwa, berlaku untuk perbuatan, sikap, dan berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi, hukum ini tidak hanya berlaku secara fisik atau secara materi, tetapi juga pada sikap, perkataan, dan perbuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan Yesus sendiri berkata, isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu, semuanya itu dirangkum dalam perkataan segala sesuatu yang kita kehendaki supaya diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, dengan demikian, apapun yang saudara dan saya ingin orang lain lakukan bagi kita, maka kita harus melakukan hal itu terlebih dahulu. Bukankah itu sama artinya dengan apa yang saudara tabur akan saudara tuai? Jadi, bila kita ingin memahami seluruh isi kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi, caranya hanya sederhana, yaitu pahami saja hukum tabur tuai di dalam kehidupan kita. Bila hal ini tidak kita pahami, maka tidak mungkin kita akan memahami hukum Taurat dan juga kitab para nabi-nabi yang lain. Jadi, ternyata hukum tabur tuai ini memang merupakan hukum yang harus kita pelajari. Bahkan Tuhan Yesus menekankan bahwa hukum tabur tuai merupakan sesuatu yang berlaku bagi kita semua untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu merupakan rangkuman seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa hukum ini berlaku dengan kuat
dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya. Ada beberapa contoh yang ingin saya kemukakan kepada saudara-saudara. Misalnya, saudara meminjam barang milik orang lain. Kemudian saudara menganggap enteng, menganggap ringan barang tersebut. Saudara sepelekan barang itu dan saudara biarkan tidak terawat barang yang saudara pinjam itu. Maka satu kali kelak, barang milik saudara akan dipinjam orang lain dan orang lain tidak akan memperhatikan dan merawat barang yang menjadi milik saudara. Jadi artinya segala hal yang saudara tabur itu juga yang akan saudara tuai. Jika misalnya saudara berjanji dengan seseorang dan kemudian saudara dengan sengaja terlambat atau menganggap sepi, menganggap ringan janji tersebut, maka kelak di kemudian hari orang lain juga akan berperilaku yang sama di dalam kehidupan saudara. Nah, sebenarnya hukum ini harus kita perhatikan dengan seksama. Apapun yang saudara tabur, baik itu merupakan kebaikan atau keburukan, bukan hanya soal materi, namun juga semua aspek-aspek yang lain, saudara kelak juga akan menuai yang sama. Saudara memiliki orang tua, dan saudara tidak menghormati mereka, bahkan mungkin menghina mereka. Saudara tidak pelihara dengan baik orang tua saudara. Saudara tidak memberkati dengan baik orang tua saudara. Ingat bahwa kelak mungkin anak saudara akan bersikap yang sama atau orang lain akan bersikap yang sama. Jadi, mari kita perhatikan untuk tidak mengabaikan hukum tabur tuai ini. Hal yang lain, misalnya, saudara seorang yang kaya dan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Lalu saudara kemudian semena-mena kepada orang lain. Ingatlah bahwa di atas saudara masih ada orang yang lebih kaya daripada saudara. Dan suatu kelak mungkin saudara akan menuai satu hal yang menyakitkan, yaitu orang yang lebih kaya dari saudara akan semena-mena dengan saudara. Ini adalah beberapa contoh bahwa hukum tabur tuai berlaku di dalam segala aspek kehidupan. Lalu kemudian mari kita membuka dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, di sini kita kembali ditegaskan bahwa di dalam hukum tabur tuai kita diajarkan untuk bersikap seperti seorang petani. Jadi lebih spesifiknya seorang petani yang bekerja keras. Lalu apa yang dimaksud dengan bekerja keras? Pasti itu adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, yang mengairi tanahnya. Lalu pasti dia juga menabur benih-benih yang terbaik. Dia juga memberi pupuk. Dia merawat ladangnya. Dia menjaganya. Dia menunggunya. Nah, inilah sikap seorang petani yang bekerja keras. Nah, kembali saya tekankan bahwa bagaimanapun juga Alkitab berkata, penabur adalah yang pertama menikmati hasil usahanya. Hasilnya adalah panen yang berlimpah-limpah. Tetapi saudara harus mengetahui bahwa tidak ada panen tanpa ada benih yang ditaburkan. Nah, ini berlaku secara materi dan juga berlaku secara rohani dalam kehidupan kita. Coba kita memandang kepada orang. Cara kita bersikap kepada orang lain. Cara kita mengulurkan tangan kepada orang lain. Dan cara kita mengasihi orang lain. Semuanya itu akan kembali kepada kita. Tanpa kita sadari, itulah taburan kita yang kelak juga akan menjadi tuaian kita yang bahkan berlipat kali ganda. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita melihat contoh yang menarik dari hukum tabur tuai yang sangat luar biasa ini. Saya tujukan kepada saudara-saudara
kisah menarik di dalam Alkitab. Mungkin kisah ini sering saudara baca, namun saudara tidak memperhatikan secara jeli. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayat 41 sampai 44. Kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayat 41 sampai 44. Saya bacakan kepada saudara-saudara semua. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Saudara-saudara, dalam ayat di sini dikatakan, terjadi keajaiban di dalam kisah ini. Elia berdoa sekali, tidak muncul keajaiban. Tetapi ia tidak putus asa. Kegigihannya membuat dia berhasil. Setelah 7 kali ia melakukan doa yang sama, ada sesuatu di dalam kisah ini yang harus saudara dan saya perhatikan, yaitu mengapa Elia begitu gigih. Sepertinya Elia tahu bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, hujan pasti akan turun. Kegigihan dan iman Elia luar biasa. Kita dapat melihat kuatnya iman Elia pada ayat yang ke-44. Dikatakan, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Nah, saudara-saudara, setelah 7 kali berdoa sedemikian rupa, dahsyat sekali doa Elia ini, karena Tuhan lalu menjawab dengan menunjukkan tanda berupa awan kecil sebesar telapak tangan. Tetapi perhatikan reaksi Elia pada ayat yang ke-44 bagian B tadi dikatakan. Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Awan yang terlihat masih sedemikian kecil, namun Elia sudah memprediksi hujan yang lebat pasti turun. Sehingga dia menyuruh bujangnya untuk lari menemui Ahab agar tidak terhalang oleh hujan. Sekali lagi perhatikan keteguhan dan keyakinan Elia akan Tuhannya. Ia tidak pernah berkompromi karena ia yakin bahwa mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Di dalam ayat yang ke-45 dinyatakan, "Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael." Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, dari mana sebenarnya keyakinan Elia seperti itu? Jika kita mempelajarinya, Elia sudah mengetahui akan hukum tabur tuai ini. Yang dia yakini akan turun hujan sebenarnya adalah tuaian dari apa yang sudah ia taburkan sebelumnya. Kemudian kita bertanya lagi, kapan atau bila mana Elia menabur? Jawabannya terdapat di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 tadi, ayat yang ke-30
sampai ke-38. Saya bacakan untuk saudara-saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 dimulai. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebenarnya apa hebatnya persembahan Elia itu? Di tengah-tengah kekeringan yang begitu hebatnya, saudara tahu, barang yang paling berharga adalah air. Namun perhatikan, di tengah-tengah kesulitan air, di tengah-tengah kekeringan air yang sedemikian parah, Elia justru mempersembahkan 4 buyung air ke dalam korban bakaran. Dan Alkitab mengatakan, ketika korban bakaran Elia disambar Tuhan, air itu pun dijilat api Tuhan sampai habis. Itulah sebenarnya taburan daripada Elia. Ingat, hujan yang telah didoakan Elia dan kemudian turun itu adalah tuaian. Ketika ia menabur air, Elia menuai air. Dapatkah saudara memahaminya? Bagi orang yang menabur, apapun yang ditabur, ia akan menuainya. Saudara menabur biji mangga, maka saudara akan menuai buah mangga. Saudara menabur biji anggur, maka saudara akan menuai buah anggur. Demikian selanjutnya. Elia menabur air, maka dia menuai banjir. Dia menuai hujan lebat turun dari langit. Itulah hasil dari hukum tabur tuai yang ia tanamkan di dalam hidupnya. Hukum ini penting, saudara-saudara. Sekali lagi, hukum ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena ini merupakan hukum yang harus kita perhatikan dengan baik. Elia memperhatikan hukum yang sama dan dia mengerjakan yang sama. Jadi, saudara-saudara, apabila kita melakukan yang sama, maka hasil yang sama juga itu yang akan kita nikmati. Kita akan lihat lagi ayat yang lain dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jikalau saudara mau diberkati, jikalau saudara mau menikmati hasil tuaian saudara, maka saudara harus bekerja keras untuk menabur. Saudara harus bekerja keras untuk mengelola dan mengolah tanah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Dan itulah suatu yang penting di dalam kehidupan kita. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 berbunyi, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Perhatikan saudara-saudara, bahwa apa yang saudara taburkan,
adalah apa yang saudara akan tuai. Jikalau saudara mengukur seseorang dengan suatu ukuran, maka saudara akan diukur pula oleh orang lain dengan ukuran yang sama. Nah, ini sesuai dengan apa yang dapat saudara baca pada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, hukum tabur tuai berlaku juga dalam hal perbuatan. Dan Tuhan berkata, ukuran yang saudara pakai untuk mengukur akan dipakai untuk mengukur saudara. Orang yang kikir nantinya juga akan menuai kekikiran dari orang lain. Orang yang murah hati juga akan menuai kemurahan hati dari Tuhan dan juga dari orang lain. Ini adalah prinsip yang tidak boleh saudara lalaikan. Prinsip ini berlaku untuk kita semua. Kita harus menabur dengan baik, supaya kita juga menuai dengan baik. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-15. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jikalau saudara perhatikan ayat ini, maka ternyata Rasul Paulus berbicara tentang persembahan yang diberikan oleh orang-orang di Filipi. Sebenarnya istilah yang benar bukan hutang dan piutang. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan sebagai giving and receiving, yaitu memberi dan menerima. Rupa-rupanya pada masa awal pelayanan Paulus di Makedonia atau di daerah sekitar tempat tersebut, hanya jemaat Filipi yang mengetahui tentang giving and receiving, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang saudara tabur, itulah yang saudara akan tuai. Dalam kehidupan kita, hal itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Ingatlah, apapun yang saudara harapkan orang lain berbuat kepada saudara, itulah juga yang harus saudara lakukan. Alkitab itu penuh dengan kisah yang menarik. Salah satunya yaitu kisah tentang Abraham. Dalam kehidupan Abraham, ada aspek tabur tuai yang difungsikan. Abraham adalah orang yang sangat kaya. Tuhan berkata kepada dia sedemikian luar biasa. Allah memberkati Abraham juga luar biasa, sehingga Abraham dapat dikatakan sebagai orang yang sangat kaya. Dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-24, ayat yang ke-35 dikatakan, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Artinya, saudara-saudara, ketika Abraham keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim, dia belum kaya. Jika Abraham sudah kaya, maka Eliasar, hambanya itu, tidak akan berkata bahwa Abraham sekarang telah menjadi kaya. Tetapi jangan kita lupa bahwa apa yang dinikmati oleh Abraham ternyata bukan berasal dari berkat yang asal-asalan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dalam masa hidupnya, Abraham sudah pernah menabur sesuatu yang baik kepada Lot. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada Abraham untuk mengajak Lot ikut serta. Tetapi atas inisiatif sendiri, Abraham mengajak keponakannya itu. Dan ternyata Lot akhirnya menimbulkan masalah. Sebenarnya Lot juga sama miskinnya dengan Abraham. Akan tetapi karena dia mengikuti Abraham, maka dia juga menerima akibat dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dinyatakan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Dari ayat ini kita tahu
bahwa karena kebersamaannya dengan Abraham itulah Lot juga mendapatkan kekayaan. Dengan kata lain, sudah ada jejak Abraham di dalam kehidupan orang yang bernama Lot ini. Sehingga ketika Alkitab berkata Abraham diberkati, jelas disebabkan dia pernah memberkati Lot secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kita perhatikan bagian ketika Abraham akan mendapatkan anak perjanjian, yaitu ketika ia mendapatkan Ishak. Sungguh menarik bahwa ketika Abraham akan mendapatkan anak, sebenarnya dia sudah sangat menantikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita memperhatikan bahwa sebelum pasangan Abraham dan Sarah mendapat anak perjanjian, ternyata mereka harus menabur dulu. Lalu apakah yang ditabur Abraham dan Sarah? Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 dikatakan, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi, saudara-saudara, ketika Ishak diberikan kepada Abraham, ternyata Tuhan tidak semata-mata memberikannya, tetapi Allah mengatakan bahwa Abraham sudah menabur sesuatu, yaitu dia sudah mendoakan orang-orang yang mandul sampai mereka mempunyai anak. Jadi ada hukum tabur tuai yang tidak dapat kita lupakan dari kehidupan kita. Ingat, selama bumi masih ada, hukum ini tetap berlaku, dan kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang terakhir, Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ke-19. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Saya bacakan kepada saudara-saudara. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lalu ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Coba perhatikan perkataan hamba di dalam ayat ini. Perkataan hamba ini ada satu perkataan yang salah. Hamba yang jahat itu menganggap bahwa tuannya tidak menabur, tetapi ingin menuai. Tuannya tidak menanam, tetapi ingin memungut. Padahal, jikalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, harta tersebut adalah milik tuannya yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi hamba ini tidak mengerti bahwa tuannya itu juga memberlakukan seperti seorang petani. Ketika ia menabur sesuatu, maka dia ingin memungut hasilnya, atau dia ingin menuai hasilnya. Nah, disinilah orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan harus waspada. Jangan kita salah mengerti seperti hamba yang jahat itu dan menganggap Tuhan itu menuai di tempat di mana dia tidak menabur.
Tuan itu menabur 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Demikian pula Tuhan juga menanam 5, 2, 1 talenta di dalam diri kita manusia. Perhatikan bahwa Tuhan juga ingin tuaian itu. Jadi, benar sekali perkataan Tuhan Yesus yang menyebutkan isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah hukum tabur tuai. Apa yang saudara harapkan orang lain kerjakan untuk saudara, lakukan dahulu kepada mereka. Tuan dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Dan ingat bahwa Tuhan menabur, menanam, dan juga menuai. Ini juga berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus memahami bahwa hukum ini berlaku kuat di dalam kehidupan kita. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai 29 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila bulir itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Inilah hukum tabur tuai. Apapun yang kita taburkan, kita akan menuainya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya ingin saudara tuai? Apapun yang saudara harapkan untuk saudara peroleh, taburkanlah lebih dahulu. Jikalau saudara ingin menuai kemurahan, maka taburkanlah kemurahan kepada orang lain. Jika saudara ingin menuai kelimpahan materi, maka belajarlah menabur secara materi. Saudara ingin menuai perhatian, taburkanlah perhatian yang baik kepada orang lain. Saudara ingin mendapatkan kasih, taburkanlah kasih yang tulus kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebagai akhir daripada khotbah saya hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, lakukanlah sekarang ini. Jadilah penabur yang baik, dan saudara akan menjadi penuai yang diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, sehingga mendorong kepada kita mau menjadi penabur yang sejati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji-muji Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami satu hukum yang harus kami taati. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami ingin menabur sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, supaya pada satu nanti hari kelak kami juga akan menuai sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kalau bukan kami yang menuai, maka anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami yang akan menuainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati firman-Mu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang mendengarkan pada hari ini. Demikian juga orang-orang yang sudah menyaksikan atau mengikuti ibadah hari ini. Tuhan tilik mereka satu persatu, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Berbicaralah ke dalam hati mereka Tuhan, agar mereka boleh meyakini tentang hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani ibadah kami hari ini. Para pemain musik, pemimpin puji-pujian, dan orang-orang yang terlibat
sehingga ibadah online ini dapat terlaksana. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Demikian pula saudara-saudara yang lain yang telah ikut dalam ibadah ini ataupun yang menyaksikan melalui ibadah online hari ini. Tuhan juga tilik mereka. Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan tahu kehidupan mereka. Kiranya berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mereka juga boleh mengerti tentang hukum ini dan mereka boleh belajar untuk memberikan yang terbaik atau menabur yang terbaik agar mereka juga bisa menuai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau menilik mereka dan Engkau campur tangan hadap masalah-masalah ataupun persoalan-persoalan yang mereka sedang dihadapi saat-saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah dan kita menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di lain kesempatan. Puji Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lihat kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan
menuai saudara. Dia kerja pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Hanya dengan iman biar jemaat Tuhan lebih baik lagi, katakan. Dia menabur.